Di video sebelumnya, kita telah membahas sepak terjang dan kebangkitan awal kerajaan Inggris menjadi kekuatan utama dunia. Bermula dari masa dinasti Tudor, di mana Ratu Elizabeth yang pertama mampu membawa zaman keemasan bagi kerajaan Inggris. Kemudian, berlanjut ke masa kekuasaan dinasti Stuart dari Skotlandia yang memulai kolonisasi atas benua Amerika. Walaupun masa kekuasaan dinasti ini juga diwarnai dengan perang saudara, gejolak politik, dan bahkan hingga revolusi. Dan tidak boleh dilupakan, di mana bersatunya kerajaan Inggris dan Skotlandia menjadi kerajaan Britania Raya. Lalu berlanjut ke masa kekuasaan dinasti Hanover dari Jerman, di mana kerajaan Inggris, atau Britania Raya lebih tepatnya, terlibat dalam banyak perang besar yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Dan kemudian, bangkitnya Britania Raya menjadi kekuatan utama dunia setelah berakhirnya Perang Napoleon, serta memiliki angkatan laut tak tertandingi oleh negara manapun. Pada video kali ini, kita akan membahas masa gemilang Imperium Britania Raya yang kelak akan menjadi imperium terluas sepanjang sejarah umat manusia dan akan memberikan banyak pengaruh dalam berbagai segi kehidupan kita sekarang. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tanpa basa-basi, mari kita bahas. Setelah kurang lebih 12 tahun berlangsung, Perang Napoleon yang mengguncang dunia akhirnya berakhir. Kerajaan Britania Raya beserta koalisinya mampu mengalahkan Kekaisaran Prancis yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Kemenangan ini mengantarkan Britania Raya sebagai salah satu kekuatan besar dunia, didukung dengan angkatan lautnya yang tak tertandingi oleh kerajaan Eropa manapun. Di satu sisi, berakhirnya perang ini juga mendorong sebuah peristiwa atau masa yang dikenal dengan nama Concert of Europe atau Konser Eropa. Secara sederhana, peristiwa ini adalah kesepakatan diplomatik bersama antara kerajaan-kerajaan besar Eropa untuk menjaga kestabilan dan perdamaian di benua tersebut, serta menghindari perang berskala besar untuk kembali terjadi. Periode Konser Eropa berlangsung dari tahun 1815 hingga 1914. Permulaan kesepakatan diplomatik ini dimulai dengan peristiwa Kongres Vienna yang sesuai namanya diadakan di kota Vienna, ibu kota dari Kekaisaran Austria. Kongres Vienna sendiri dihadiri oleh banyak utusan dari berbagai kerajaan Eropa, termasuk 5 kerajaan besar yang berpengaruh pada masa itu. Kerajaan-kerajaan ini adalah Kekaisaran Austria, Kekaisaran Rusia, Kerajaan Prusia, Kerajaan Prancis, dan Kerajaan Britania Raya tentunya. Pertemuan diplomatis ini diketuai oleh Clemens von Metternich, yaitu seorang bangsawan Austria yang terkenal sebagai diplomat yang ulung. Berkat kemampuannya, Kongres Vienna berhasil mewujudkan Konser Eropa. Keadaan ini mendorong terjadinya stabilitas dan perdamaian di benua Eropa untuk waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya berakhir ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914. Walaupun perlu diberi catatan, di mana perang lokal berskala kecil hingga menengah terkadang tetap terjadi di benua Eropa pada periode ini. Selain dimulainya periode Konser Eropa, kerajaan Britania juga berada dalam kondisi yang sangat menguntungkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, setelah berakhirnya Perang Napoleon, Britania Raya menjadi kekuatan dominan dunia dan memiliki angkatan laut tak tertandingi oleh kerajaan manapun. Hal ini juga memicu sebuah periode dalam sejarah yang dikenal dengan nama Pax Britannica, yang berarti Perdamaian Britania. Sesuai namanya, periode ini juga merujuk pada masa perdamaian dan kestabilan global yang terbentuk atas dominasi kekuatan politik, ekonomi, dan angkatan laut Britania Raya. Di satu sisi, kekuatan dan pengaruh Britania juga menjadikan mereka sebagai polisi dunia, di mana mereka mempunyai kekuasaan dan mampu untuk mengintervensi atau ikut campur terkait permasalahan negara-negara berdaulat lainnya. Britania Raya akan terus berada di posisi ini
hingga akhirnya akan digeser oleh Amerika Serikat pada tahun 1945. Terlepas dari periode Konser Eropa dan Pax Britannica, mari kita kembali membahas raja yang memimpin Britania Raya pada periode ini, yaitu George III. Di video sebelumnya, saya telah menyinggung Raja George III sebagai monarki yang cukup lama berkuasa atas Britania Raya. Faktanya, dia menjadi monarki pria dengan masa kekuasaan terlama sepanjang sejarah Britania. Masa kekuasaan George III yang cukup lama membuat dia menjadi saksi sejarah panjang kerajaan Britania. Banyak peristiwa besar dunia terjadi pada masa kekuasaannya. Contoh saja, dimulai dari Perang 7 Tahun, Perang Kemerdekaan Amerika Serikat, Revolusi Prancis, dan hingga akhir dari Perang Napoleon. Satu peristiwa penting terakhir yang terjadi pada masa hidupnya adalah pengesahan Undang-Undang Penghapusan Perdagangan Budak pada tahun 1807. Baiklah, mengapa hal ini begitu penting? Karena Britania Raya berperan besar dalam menghapuskan tradisi perbudakan yang telah lama berakar di berbagai belahan dunia. Ada baiknya jika kita membahas seluk-beluk perbudakan secara singkat pada kesempatan kali ini untuk memahaminya. Pertama-tama, apa itu budak? Secara sederhana, budak adalah seseorang yang telah menjadi properti atau barang dari orang lain. Seorang budak umumnya akan terlibat dalam kerja paksa atas perintah dari pemiliknya. Secara umum, seorang budak akan dipekerjakan dalam pekerjaan berat dan kasar. Contoh seperti bertani atau menambang. Tetapi, seorang budak juga bisa menjadi pekerja yang terspesialisasi. Contoh seperti juru tulis atau tukang bangunan. Banyak alasan yang dapat membuat seseorang bisa menjadi budak. Entah itu karena terlilit hutang yang besar, melanggar hukum, menjadi tawanan perang, atau bahkan diculik untuk kemudian dijual menjadi budak. Fenomena perbudakan telah lama ada dalam sejarah umat manusia dan juga tersebar luas di berbagai penjuru dunia. Perlu digarisbawahi, di mana perbudakan adalah hal yang normal dan legal pada masa lalu, terlepas dari kekejaman dan eksploitasi yang terkadang dialami oleh para budak tersebut. Perbudakan sudah terjadi semenjak masa bangkitnya peradaban-peradaban di wilayah Mesopotamia, dan beberapa cendekiawan bahkan meyakini bahwa praktik ini sudah ada semenjak masa berburu meramu. Selain di Mesopotamia, perbudakan juga terjadi di berbagai tempat seperti Mesir, Cina, Eropa, dan Afrika. Bangsa Romawi dan Yunani pada masa zaman klasik juga terkenal dengan melakukan praktik perbudakan. Ketika memasuki abad pertengahan, kekhalifahan serta kesultanan Islam yang berdiri pada zaman tersebut menjadi konsumen budak yang cukup besar dan berpengaruh. Para Viking dari Skandinavia yang terkenal sebagai penjara juga melakukan praktik perbudakan, di mana mereka menjual para tawanan hasil jarahan mereka ke pasar budak. Walaupun kerajaan-kerajaan Eropa pada abad pertengahan juga melakukan hal serupa, tetapi dengan jumlah yang sangatlah sedikit. Hal ini nantinya akan berubah drastis ketika memasuki zaman penjelajahan samudra dan kolonisasi. Kerajaan-kerajaan Eropa, termasuk kerajaan Inggris atau Britania, akan membeli budak dalam jumlah besar dari Afrika dan akan dipekerjakan di wilayah koloni mereka di benua Amerika serta wilayah lainnya. Tetapi, maraknya praktik perbudakan sebenarnya tetap tidak disukai oleh beberapa kalangan dan kelompok tertentu, terutama di kerajaan Britania sendiri. Perbudakan dipandang sebagai hal yang kejam, tidak manusiawi, serta hal kuno yang tidak perlu dipertahankan lagi. Hal ini secara perlahan akan memicu sebuah gerakan yang dikenal dengan nama abolisionis, yang bertujuan untuk mengakhiri praktik perbudakan. Tokoh Britania Raya yang paling berpengaruh nantinya dalam gerakan abolisionis ini adalah William Wilberforce, seorang politisi dan anggota parlemen Britania. Selama kurang lebih 20 tahun, beliau berkampanye di parlemen Britania Raya untuk mengakhiri praktik perbudakan. Barulah pada tahun 1807, perjuangan William
akhirnya membuahkan hasil, di mana parlemen mengeluarkan Undang-Undang Perdagangan Budak yang menetapkan pelarangan perdagangan budak di seluruh wilayah dan koloni Britania Raya. Walaupun perlu diberi catatan, di mana undang-undang ini hanya melarang perdagangan budak dan belum melarang kepemilikan budak. Kemudian, pada tahun 1833, di masa pemerintahan Raja William keempat, Parlemen Britania Raya mengeluarkan Undang-Undang Penghapusan Perbudakan yang menetapkan pelarangan pembelian dan kepemilikan budak di seluruh wilayah dan koloni kerajaan, terkecuali di wilayah India yang saat itu berada dalam kekuasaan East India Company. Undang-undang tersebut menjadi gebrakan besar dalam mewujudkan penghapusan perbudakan di Britania Raya dan dunia kelak. Walaupun pemberantasan perbudakan yang dilakukan oleh Britania Raya tidaklah sempurna, secara perlahan, praktik perbudakan lambat laun akan sirna memasuki abad ke-20. Pengaruh politik dan ekonomi Britania yang sangat kuat juga menjadi pendorong besar berakhirnya praktik perbudakan, di mana Kerajaan Britania memprakarsai beberapa perjanjian diplomatis dengan banyak kerajaan Eropa dan negara-negara lainnya untuk mengakhiri perdagangan budak. Contohnya seperti Perjanjian Anti Perdagangan Budak dengan Kerajaan Portugal pada tahun 1817, Perjanjian Anti Perdagangan Budak dengan Kerajaan Spanyol juga pada tahun 1817, Perjanjian Anti Perdagangan Budak dengan Kerajaan Belanda pada tahun 1818, dan masih banyak lagi perjanjian internasional lainnya yang berusaha untuk mengakhiri perbudakan. Demi menghemat waktu para sahabat sejarah, ada baiknya kita membahas lebih lanjut tema terkait perbudakan dan gerakan abolisionis di lain waktu. Sekarang, kita akan memasuki era terpenting dalam sejarah Kerajaan Britania Raya, dan bisa saya katakan, salah satu masa terpenting dalam sejarah umat manusia. Setelah Raja George ketiga meninggal pada tahun 1820, tahta kerajaan Britania diwariskan kepada putranya yang dikenal sebagai George keempat. Hal yang sangat disayangkan, di mana George keempat hanya memerintah selama 10 tahun dan tidak memiliki keturunan yang masih hidup. Maka dari itu, tahta kerajaan Britania kemudian diwariskan kepada adik George keempat, yaitu Pangeran William, yang dalam sejarah dikenal sebagai Raja William keempat. Hal yang disayangkan, di mana William keempat juga tidak memiliki keturunan yang sah dari istrinya, sehingga ketika dia meninggal pada tahun 1837, tahta kerajaan Britania Raya sekarang jatuh kepada Putri Victoria, keponakan Raja William keempat. Tidak disangka, di mana gadis yang baru berusia 18 tahun ketika naik tahta ini akan menjadi salah satu monarki Britania Raya yang paling berpengaruh dalam sejarah. Selama kurang lebih 63 tahun berkuasa, Kerajaan Britania mengalami perkembangan pesat di bidang industri, ekonomi, politik, dan sains di masa kekuasaan Ratu Victoria. Dalam sejarah nasional Inggris, masa di mana Ratu Victoria berkuasa dikenal sebagai Zaman Victoria, yang sering disebut sebagai zaman keemasan dan kejayaan Britania Raya. Salah satu faktor utama yang membuat Zaman Victoria sungguh terkenal dan juga berpengaruh, di mana terjadinya revolusi industri yang mengubah dunia. Well, apa itu revolusi industri? Secara sederhana, revolusi industri adalah masa transisi di mana pekerjaan manusia yang dahulu dikerjakan dengan tangan atau tenaga manusia mulai digantikan dengan mesin dan peralatan termekanisasi. Tanpa bantahan, revolusi industri menjadi salah satu peristiwa ekonomi terpenting dalam sejarah umat manusia yang mempengaruhi kita semua hingga sekarang. Akibat penggunaan mesin dan peralatan termekanisasi,
daya hasil ekonomi meningkat dengan sangat pesat. Hal ini membawa keuntungan yang besar dan di lain sisi mendorong peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan kualitas hidup masyarakat banyak. Revolusi industri pertama kali terjadi di Britania Raya dan dimulai sekitar tahun 1760. Gebrakan revolusi industri yang Britania Raya lakukan kelak akan menyebar ke penjuru benua Eropa, Amerika Serikat, dan bahkan hingga ke Jepang nantinya. Industri tekstil Britania Raya menjadi sektor pertama dalam sejarah yang mengalami revolusi ini, di mana pengerjaan menenun kain mulai digantikan dengan mesin tenun bertenaga air yang diciptakan oleh Edmund Cartwright. Penemuan mesin ini membuat proses pengolahan kain atau tekstil menjadi sangat cepat, serta membutuhkan jumlah pekerja yang lebih sedikit, yang pada akhirnya membawa keuntungan ekonomi yang besar. Selain kemajuan di sektor tekstil, terdapat juga terobosan baru dalam teknologi mesin uap yang jauh lebih canggih, juga mendorong lahirnya revolusi industri. Mesin uap yang awalnya digunakan untuk memompa air keluar dari gua tambang, kelak akan mengalami perkembangan fungsi dan daya kekuatan. Tidak hanya memompa air, mesin uap kedepannya juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan mesin tenun. Penggunaan teknologi dalam kegiatan ekonomi ini akan memicu lebih banyak gebrakan dan penemuan lain yang malah semakin meningkatkan hasil daya ekonomi. Contohnya seperti terciptanya kereta api bertenaga uap yang mampu mengantarkan muatan barang berkapasitas besar dengan cepat. Tidak berhenti di situ saja. Revolusi industri juga melahirkan berbagai penemuan dan gebrakan lainnya, seperti sistem pabrikasi, di mana proses produksi barang dilakukan secara tersentralisasi di bangunan pabrik. Kemudian, dimulainya elektrifikasi, di mana kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari manusia mulai menggunakan tenaga listrik. Dan terakhir, adalah terciptanya telegraf listrik, yang memudahkan proses komunikasi jarak jauh. Kerajaan Britania Raya yang terkenal sebagai kerajaan dagang dengan wilayah koloni yang luas di berbagai belahan dunia semakin perkasa dengan revolusi industri yang mereka bawa. Tidak heran di mana zaman Victoria menjadi masa kemilau Britania Raya dan dampak dari zaman tersebut menjadi fondasi dasar kehidupan manusia di masa modern sekarang. Tentu saja, mustahil bagi saya untuk menjelaskan revolusi industri yang memiliki banyak dampak dan pengaruh dalam video singkat ini. Sehingga kita bahas secara sederhana saja sekarang. Selain revolusi industri, kerajaan Britania Raya juga memperluas pengaruhnya ke berbagai tempat di zaman Victoria. Salah satu contohnya adalah Perang Opium dengan dinasti Qing Cina. Secara singkat, Perang Opium atau sering disebut juga sebagai Perang Candu adalah serangkaian perang yang terjadi antara Britania Raya dengan dinasti Qing Cina terkait permasalahan perdagangan opium. Perang opium yang terjadi dua kali ini dimenangkan oleh Britania Raya secara beruntun dan menghancurkan reputasi dinasti Qing kala itu. Sebagai bagian dari perjanjian damai, Britania juga mendapatkan wilayah baru, yaitu Pulau Hong Kong. Hong Kong akan menjadi salah satu pusat perdagangan Britania yang cukup terkemuka di Asia Timur dan menjadi simbol kekuatan Britania di wilayah tersebut. Selain perang opium di Cina, terjadi juga peristiwa bersejarah lainnya di wilayah kekuasaan Britania pada zaman Victoria, yaitu di India. Pada tahun 1857, daratan India yang masih dikuasai oleh perusahaan East India Company pada waktu itu mengalami gejolak pemberontakan. Walaupun pemberontakan besar ini akhirnya dapat ditumpas, jumlah korban serta kerugian material dari konflik ini sangatlah besar, yang akhirnya mendorong sebuah perubahan baru. Pada tahun 1858, Parlemen Britania Raya mengeluarkan undang-undang yang memutuskan di mana wilayah India yang dikuasai oleh perusahaan EIC akan diserahkan ke tangan pemerintahan Britania Raya dan diatur secara langsung oleh mereka. Peristiwa ini menandai berdirinya Kemaharajaan Britania atau British Raj dalam sejarah. Kejayaan dan keunggulan Britania Raya pada zaman Victoria
dalam perpolitikan internasional juga mendapatkan tantangan dan konflik dingin dengan salah satu kekuatan besar Eropa lainnya, yaitu Kekaisaran Rusia. Konflik dingin ini terjadi di wilayah Asia Tengah, di mana kedua imperium besar tersebut saling bertikai akibat kepentingan politik. Peristiwa ini dikenal dengan nama Great Game dalam sejarah. Di satu sisi, Kekaisaran Rusia ingin memperluas wilayah dengan menguasai wilayah Asia Tengah, tetapi khawatir akan keberadaan Britania Raya di India. Sebaliknya, Britania Raya tidak suka dengan perluasan Rusia atas Asia Tengah karena dapat mengancam keberadaan mereka di India. Berbagai perang regional dan manuver diplomatik menjadi hal yang umum dalam konflik dingin ini. Tetapi, perlu digarisbawahi di mana pertikaian antara Rusia dan Britania Raya tidak pernah meletus menjadi perang langsung antara mereka berdua. Selain itu, terdapat juga peristiwa besar lainnya yang turut andil memperluas wilayah kekuasaan Britania, yaitu Scramble of Africa, atau dalam bahasa Indonesia, perebutan atas Afrika. Secara singkat, peristiwa ini adalah kesepakatan bersama negara-negara besar Eropa dalam membagi dan mengkolonisasi benua Afrika. Peristiwa ini dimulai dengan Konferensi Berlin pada tahun 1884, dihadiri oleh banyak negara-negara besar Eropa dan juga dunia, seperti Amerika Serikat dan juga Kekaisaran Ottoman. Secara singkat, konferensi ini menghasilkan kesepakatan untuk membagi-bagi wilayah Afrika terhadap beberapa negara peserta, dan diharapkan dapat menjaga perdamaian antara sesama mereka ketika mengkolonisasi benua tersebut. Kerajaan Britania Raya yang ikut serta dalam konferensi ini juga mengambil kesempatan dalam memperluas wilayah koloni mereka di benua Afrika. Pada masa puncak kolonisasi Britania Raya atas Afrika, kerajaan ini telah menguasai kurang lebih 33% daratan benua tersebut. Kekuasaan Britania Raya membentang dari Mesir, Sudan, Uganda, Kenya, Nigeria, Botswana, Zimbabwe, hingga Afrika Selatan, serta beberapa wilayah kecil lainnya. Kemilau kerajaan Britania Raya pada zaman Victoria pada akhirnya berakhir dengan meninggalnya Ratu Victoria. Ratu yang namanya harum hingga sekarang ini meninggal pada tahun 1901 di usia 81 tahun. Kematiannya juga mengakhiri masa kekuasaan dinasti Hanover atas kerajaan Britania. Tahta kerajaan Britania kemudian diteruskan oleh Raja Edward ke-7, putra Ratu Victoria dari wangsa Saxe, Coburg, dan Gotha, yang juga berasal dari Jerman. Peristiwa ini menandai permulaan kekuasaan dinasti tersebut atas tahta Britania, dan secara teknis merupakan dinasti yang berkuasa di Inggris hingga kini. Tetapi, ada hal khusus yang perlu kita bahas nanti perihal wangsa ini. Sebelum lanjut membahas meletusnya Perang Dunia Pertama, terjadi peristiwa penting dalam perpolitikan Britania Raya terkait status negara koloninya. Pada tahun 1907, Kerajaan Britania Raya menyelenggarakan konferensi kekaisaran yang dihadiri oleh banyak pemimpin dari wilayah koloni. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan di mana beberapa wilayah koloni Britania tidak lagi disebut dengan istilah koloni, tetapi dominion atau domini. Wilayah domini sendiri juga memiliki hak otonomi yang jauh lebih tinggi daripada koloni, di mana mereka memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan ekonomi dan bahkan diperbolehkan untuk memiliki angkatan bersenjata sendiri. Walaupun dengan catatan di mana hanya pemerintahan pusat Britania Raya saja yang memiliki kewenangan untuk menyatakan deklarasi perang terhadap negara lain. Dunia akan mengalami perubahan yang sangat drastis ketika memasuki awal abad ke-20, dan perubahan ini akan membawa malapetaka dan bencana bagi umat manusia. Periode konser Eropa dan Pax Britannica yang membawa perdamaian dan stabilitas di benua tersebut akan segera berakhir, disebabkan oleh perang mematikan yang dikenal sebagai Perang Dunia Pertama. Perang ini bisa terjadi akibat berbagai hal, dimulai dari kebijakan imperialisme,
permasalahan nasionalisme, hingga aliansi militer yang menyeret banyak negara ke dalam perang tersebut. Belum ditambah munculnya sebuah kekuatan besar baru di benua Eropa, yaitu Kekaisaran Jerman. Sebuah penjelasan singkat di mana sebelum berdirinya negara Kekaisaran Jerman, keadaan politik di wilayah Jerman memang terpecah-pecah dan didominasi oleh banyak kerajaan ataupun wilayah kepangeranan kecil. Tetapi, hal ini berubah ketika seorang politisi cerdik asal kerajaan Prusia bernama Otto von Bismarck mampu mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil Jerman tersebut menjadi satu negara besar yang kita kenal sebagai Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Peristiwa ini sebenarnya memiliki latar belakang sejarah yang jauh lebih rumit, sehingga kita bahas secara singkat saja sekarang. Kekaisaran Jerman ternyata akan berkembang menjadi salah satu kekuatan industri besar di Eropa, dan pada tahun 1913 menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di daratan Eropa. Dalam sisi kemiliteran, tentara angkatan darat Kekaisaran Jerman menjadi yang terkuat di dunia, dan armada angkatan laut mereka menempati posisi kedua sebagai yang terkuat di dunia, satu tingkat di bawah angkatan laut Britania Raya. Tetapi, terlepas dari bangkitnya Kekaisaran Jerman sebagai kekuatan baru di Eropa, meletusnya Perang Dunia Pertama dipicu dari peristiwa terbunuhnya putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria, yaitu Pangeran Franz Ferdinand. Beliau dibunuh oleh seorang kaum nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip ketika dia berada di kota Sarajevo. Peristiwa yang sungguh menggemparkan ini menyebabkan krisis politik internasional dan akhirnya berujung menjadi perang. Awalnya, Kekaisaran Austria-Hungaria mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Sekutu kerajaan Serbia, yaitu Kekaisaran Rusia, kemudian melakukan mobilisasi dengan mengirim tentaranya menuju wilayah perbatasan Austria-Hungaria. Tindakan ikut campur Rusia malah memicu Kekaisaran Jerman yang merupakan sekutu Austria-Hungaria untuk juga terlibat dalam perang. Jerman akhirnya menyatakan perang terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus 1914. Suasana akan semakin barbar setelah ini. Republik Prancis yang juga merupakan sekutu Rusia pada waktu itu juga langsung menggerakkan tentaranya menuju wilayah perbatasan Jerman untuk mengantisipasi agresi mereka. Kemelut diplomatik antara Prancis dan Jerman juga berujung menjadi perang, dan akhirnya pada tanggal 4 Agustus 1914 Britania Raya juga menyatakan perang terhadap Jerman guna membantu sekutu mereka, yaitu Prancis. Dengan ini, malapetaka Perang Dunia Pertama telah dimulai. Berkat revolusi industri, Perang Dunia Pertama menjadi salah satu perang paling mematikan dalam sejarah umat manusia, yang memakan banyak korban jiwa. Diperkirakan, sekitar 15 hingga 22 juta orang meninggal akibat perang ini. Belum ditambah sekitar 23 juta personil militer yang mengalami luka parah hingga cacat tubuh. Sekedar informasi tambahan, di mana ketika Perang Dunia Pertama terjadi, George kelima yang menjadi Raja Britania Raya pada waktu itu memproklamirkan nama keluarga mereka yang baru. Kenapa hal tersebut terjadi? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana sepeninggal Ratu Victoria, Kerajaan Britania setelah itu dipimpin oleh bangsawan dari Wangsa, Saxe, Coburg, dan Gotha yang berasal dari Jerman. Berhubung Britania Raya harus berperang melawan Kekaisaran Jerman, hal ini malah membangkitkan sentimen anti-Jerman masyarakat Britania pada waktu itu. Demi menghindari permasalahan internal politik terkait hal tersebut, George kelima akhirnya memutuskan untuk merubah nama keluarganya yang memiliki akar Jerman menjadi Windsor. Nama ini diambil dari nama kota keluarga bangsawan tersebut tinggal, dan hingga kini tahta kerajaan Britania Raya masih dipegang oleh bangsawan dari Wangsa tersebut. Baiklah, mari kembali ke topik utama. Secara singkat,
Perang Dunia Pertama akhirnya dimenangkan oleh kubu sekutu yang beranggotakan Britania Raya, Prancis, serta beberapa negara lainnya pada tahun 1918. Perlu diberi catatan di mana wilayah domini dan koloni Britania Raya seperti India, Kanada, Australia, Afrika Selatan, dan Selandia Baru juga turut andil mendukung Britania dalam perang ini, baik itu dalam bentuk dukungan militer maupun ekonomi. Berkat kemenangannya, Britania Raya kembali mendapatkan beberapa wilayah baru yang disita dari Kekaisaran Jerman dan Imperium Ottoman. Beberapa contoh wilayah ini seperti mandat atas Palestina dan mandat atas Mesopotamia di wilayah Timur Tengah, serta Papua Nugini di wilayah Pasifik. Maka dari itu, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Kerajaan Britania Raya berada di titik terluasnya, menjadikan kerajaan ini sebagai imperium atau kekaisaran terluas sepanjang sejarah umat manusia. Berdasarkan karya tulis Dr. Rein Taagepera yang berasal dari Estonia, pada masa puncaknya, Kerajaan Britania Raya memiliki total luas wilayah daratan mencapai 35,5 juta kilometer persegi dan secara teknis menguasai 26,35% total daratan di planet bumi. Tidak disangka di mana sebuah negara kepulauan di tepi benua Eropa ini akan menjadi kekaisaran atau imperium terluas sepanjang sejarah umat manusia. Berikut pemaparan beberapa wilayah utama Kerajaan Britania Raya di penjuru dunia. Di benua Amerika terdapat Kanada, beberapa koloni kecil di Kepulauan Karibia, Honduras, Guyana, dan Kepulauan Falkland. Di benua Afrika terdapat Mesir, Sudan, Uganda, Kenya, Nigeria, Botswana, Zimbabwe, dan Afrika Selatan. Di wilayah Timur Tengah terdapat Yemen, Oman, mandat Palestina, dan mandat Mesopotamia. Di wilayah Asia terdapat India, Burma, Semenanjung Malaya, dan sebagian dari Pulau Kalimantan. Dan di wilayah Oseania terdapat Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, dan beberapa kepulauan Polinesia lainnya. Wah, tampaknya Kerajaan Britania akan terus berkuasa dan menjadi kekuatan ekonomi, politik, dan militer dunia, bukan? Well, jawabannya tidak. Sesuatu yang menyedihkan, di mana kekuatan dan pengaruh Kerajaan Britania Raya mulai tampak retak setelah Perang Dunia Pertama. Efek buruk dari perang berskala besar mulai menghantui perekonomian Eropa dan Britania Raya khususnya. Banyaknya jumlah korban yang terluka ataupun meninggal ketika perang tersebut membuat banyak negara kekurangan tenaga kerja. Hal ini kemudian makin diperparah dengan terjadinya resesi ekonomi secara global pada tahun 1920. Britania Raya sendiri juga harus berhutang kepada Amerika Serikat ketika Perang Dunia Pertama masih berkecamuk, menunjukkan betapa mahal dan merugikannya perang pada zaman modern. Setelah berbagai permasalahan ekonomi, sebuah permasalahan internal dalam Kerajaan Britania Raya akan mengguncang negara ini. Masih ingat dengan Irlandia, para sahabat sejarah? Irlandia telah berada dalam kekuasaan Kerajaan Inggris semenjak zaman pertengahan dan telah terintegrasi dengan Kerajaan Inggris bahkan sebelum berdirinya Kerajaan Britania Raya. Tetapi, kita semua tahu di mana masyarakat Irlandia yang mayoritas Katolik sering mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintahan Britania Raya yang Protestan. Hal ini nantinya akan memicu beberapa pemberontakan. Salah satu contoh terkenal adalah pemberontakan Irlandia pada tahun 1798. Tidak cukup sampai di situ saja. Gerakan revolusi kembali berkecamuk di Irlandia dan akhirnya kembali memicu konflik bersenjata. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Irlandia yang berlangsung selama 2 tahun lebih. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata dan menghasilkan beberapa kesepakatan politik. Pulau Irlandia sekarang akan terbagi menjadi 2 negara atau 2 wilayah terpisah
Wilayah pertama, yang ini Irlandia Utara, adalah wilayah yang masih menjadi bagian administratif dari Kerajaan Britania Raya. Lalu, wilayah kedua, yaitu negara merdeka Irlandia atau Irish Free State, menjadi wilayah domini Britania Raya yang mempunyai otonominya sendiri. Kelak, Irlandia akan merdeka secara penuh dari Britania Raya dan menjadi negara berbentuk republik. Dengan berakhirnya Perang Kemerdekaan Irlandia dan pembagian Pulau Irlandia menjadi dua wilayah terpisah, Kerajaan Britania sekarang kembali berubah nama lagi menjadi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, atau dalam bahasa Indonesia berarti Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara. Nama inilah yang sampai sekarang menjadi nama resmi negara Britania Raya. Setelah permasalahan terkait Irlandia telah selesai, sekarang kita akan membahas awal terbentuknya Commonwealth atau Persemakmuran Britania, atau dikenal juga sebagai Persemakmuran Inggris pada tahun 1926. Secara sederhana, Persemakmuran Britania atau nanti dikenal sebagai Persemakmuran Bangsa-Bangsa merupakan asosiasi internasional yang beranggotakan Kerajaan Britania Raya beserta negara-negara domininya. Hal terpenting dari asosiasi ini, di mana semua negara anggotanya memiliki kedudukan yang setara dan tidak tunduk dengan keputusan negara anggota lainnya. Namun, semua negara anggota tetap bersatu atas kesetiaan terhadap Raja atau Ratu Britania Raya. Sistem persemakmuran ini kelak akan berkembang menjadi dua bentuk berbeda yang nanti akan kita bahas. Sayangnya, perdamaian yang telah tercipta setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama akan sirna dimakan oleh api peperangan yang kembali melanda benua Eropa dan juga dunia. Perang besar tersebut adalah Perang Dunia Kedua dan hingga sekarang menjadi perang paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Salah satu penyebab pecahnya perang ini adalah bangkitnya salah satu tokoh paling terkenal dan kontroversial di dunia modern, yaitu Adolf Hitler, sang diktator fasis dari Jerman. Well, bagaimana hal ini bisa terjadi? Setelah kekalahan Kekaisaran Jerman beserta sekutunya di Perang Dunia Pertama, negara tersebut berubah menjadi negara republik yang dikenal dengan nama Republik Weimar. Akibat kalah perang, Republik Weimar harus membayar biaya ganti rugi perang yang besar, serta mengalami berbagai permasalahan ekonomi seperti hyperinflasi yang parah. Sebenarnya, Republik Weimar mampu mengatasi permasalahan ekonomi ini secara perlahan dan mengalami masa stabilitas pada tahun 1924 hingga 1929. Tetapi, terjadinya peristiwa Great Depression pada tahun 1929 yang melanda perekonomian seluruh dunia pada waktu itu kembali membuat Republik Weimar terpuruk. Segala caruk-maruk ekonomi yang menyedihkan, serta keadaan politik yang kacau akibat peristiwa ini, malah menjadi batu loncatan bagi Adolf Hitler yang berasal dari Partai Nazi untuk memperoleh pamor dan kekuasaan. Terkenal sebagai orator yang handal serta karismatik, Adolf Hitler menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat Jerman. Adolf Hitler kelak akan menggapai puncak kekuasaan pada tahun 1933, di mana dia menjabat sebagai kanselir Jerman. Dengan ini, Republik Weimar telah mati dan berubah menjadi negara Nazi Jerman, negara kediktatoran yang dikuasai oleh satu partai saja, yaitu Partai Nazi. Pada tahun 1934, Adolf Hitler juga menjadi kepala negara dan mengambil gelar Führer, yang berarti pemimpin dalam bahasa Jerman. Hal yang luar biasa, di mana Hitler beserta Partai Nazi mampu mengembalikan kestabilan ekonomi dan kekuatan militer Jerman. Tetapi sayangnya, Hitler mengedepankan kebijakan perluasan wilayah, serta membawa narasi balas dendam atas kekalahan mereka di Perang Dunia Pertama. Akhirnya, pada tanggal 1 September 1939, Nazi Jerman melancarkan invasi atas Polandia dan secara resmi memulai Perang Dunia Kedua. Melihat agresi Jerman atas Polandia, Prancis bersama Britania Raya kembali bersatu dan menyatakan perang terhadap Nazi Jerman. Secara singkat,
Nazi Jerman dengan sangat mudah mengalahkan Polandia berkat taktik Blitzkrieg yang mereka lancarkan. Setelah Polandia runtuh, Jerman sekarang memusatkan perhatian mereka atas Prancis serta beberapa negara kecil Eropa lainnya, dan sekali lagi mampu mengalahkan mereka. Dengan jatuhnya Prancis ke tangan Jerman, Britania Raya adalah satu-satunya tantangan terakhir yang harus Jerman hadapi demi menggapai dominasi mutlak atas Eropa Barat. Tetapi, kita semua tahu di mana laut kembali menjadi pelindung terbaik Britania Raya. Tentara Jerman beserta panzer mereka tidak bisa dengan mudah menyeberangi laut guna menginvasi Pulau Inggris. Belum ditambah keberadaan Royal Navy yang masih merupakan angkatan laut terkuat di dunia pada waktu itu. Eits, tetapi Nazi Jerman tidak kehabisan akal untuk melemahkan Britania Raya. Jikalau Britania adalah penguasa lautan, maka Jerman akan mengirimkan skuadron pesawat tempur dan pembom di langit untuk menundukkan Britania. Skuadron pesawat tempur Jerman tentu dengan mudah melewati Selat Inggris, dan Angkatan Laut Inggris juga tidak bisa menolong banyak. Dimulai pada tanggal 7 September 1940, Luftwaffe, yakni Angkatan Udara Nazi Jerman, melancarkan serangan udara bertubi-tubi atas Pulau Inggris. Luftwaffe berusaha untuk membom pusat industri dan juga kota-kota di Pulau Inggris dengan tujuan melemahkan daya ekonomi serta moral masyarakat Britania. Namun, walau telah menggempur Pulau Inggris selama 8 bulan, Luftwaffe tidak mampu untuk menundukkan Britania Raya. Fasilitas pertahanan udara dan Angkatan Udara Britania Raya mampu memberikan perlawanan sengit. Ditambah, Perdana Menteri Britania Raya pada waktu itu, yakni Winston Churchill, mampu membakar semangat juang masyarakat Britania untuk bertahan dari gempuran udara Jerman. Nazi Jerman pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri serangan udara ke Pulau Inggris dan memilih untuk merencanakan penyerangan atas Uni Soviet di Eropa Timur. Hal ini tentu membuat Britania Raya dapat bernapas lega untuk sesaat. Pada tanggal 22 Juni 1941, Nazi Jerman akhirnya memulai invasi mereka atas Uni Soviet dan merupakan salah satu momen terpenting dalam Perang Dunia Kedua. Tak disangka, beberapa bulan setelah invasi Jerman atas Uni Soviet, peristiwa gila lainnya akan terjadi. Pada tanggal 7 Desember 1941, Kekaisaran Jepang melakukan serangan udara mendadak di Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terletak di Hawaii. Serangan mendadak tersebut membuat Amerika Serikat murka dan akhirnya menyatakan perang terhadap Jepang. Kemudian, Jepang juga menyatakan perang terhadap Britania Raya dan berniat untuk menguasai wilayah kekuasaan mereka di wilayah Asia. Memanfaatkan kondisi lemah Britania Raya di Asia Timur dan Asia Tenggara, Jepang kemudian melancarkan serangan kilat dan berhasil menguasai beberapa wilayah penting Britania di sana. Contohnya seperti Hong Kong yang dikuasai pada tanggal 25 Desember 1941 dan Singapura pada tanggal 15 Februari 1942. Kejatuhan Singapura ke tangan Jepang merupakan peristiwa yang cukup memalukan dan menghancurkan reputasi Britania Raya di mata dunia. Tetapi, kita semua tahu hasil akhir dari Perang Dunia Kedua, bukan? Gabungan kekuatan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Britania Raya beserta negara-negara lain dari kubu sekutu pada akhirnya memenangkan perang besar ini pada tahun 1945 berkat determinasi Britania Raya di awal perang, lalu dukungan ekonomi berskala masif dari Amerika Serikat, lalu angkatan bersenjata Uni Soviet yang berjumlah besar membuat mereka mampu menumbangkan Nazi Jerman, Kekaisaran Jepang, beserta negara-negara lain dari kubu poros. Memang, Britania Raya beserta negara-negara domininya mampu menjadi pemenang perang dan selamat dari gempuran Nazi Jerman. Tetapi, kemenangan ini juga bukan tanpa luka dan pengorbanan. Lagi-lagi, Perang Dunia Kedua kembali mencekik ekonomi Britania Raya, sama halnya seperti Perang Dunia Pertama. Untuk membantu perekonomian Britania Raya kembali stabil,
mereka harus mengambil hutang luar negeri, lagi-lagi kepada Amerika Serikat. Kemunduran Britania Raya secara ekonomi sudah sangat jelas, dan kenyataan yang lebih pahit lagi, di mana Britania Raya sudah bukan lagi menjadi kekuatan adidaya dunia. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua kekuatan adidaya dunia yang baru. Bangkitnya Amerika Serikat dan Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua malah berujung menjadi perang dingin, di mana kedua negara superpower ini bersaing secara ekonomi dan ideologi di penjuru dunia. Hal yang juga menyedihkan, di mana Angkatan Laut Britania Raya yang melegenda dan ikonik tidak lagi menjadi yang terkuat di dunia. Posisi Angkatan Laut terkuat di dunia juga telah beralih ke tangan Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Angin perubahan juga berhembus ke berbagai belahan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Banyaknya kerajaan-kerajaan kolonial Eropa yang mengalami kehancuran ekonomi akibat perang tersebut malah memicu gerakan dekolonisasi di benua Afrika dan Asia. Banyak wilayah koloni dan jajahan dari kerajaan Eropa di benua-benua tersebut akhirnya memerdekakan diri. Permasalahan ini juga menimpa Britania Raya, di mana beberapa wilayah kekuasaan mereka lenyap satu persatu akibat gerakan dekolonisasi ini. Contoh saja India, wilayah kekuasaan Britania di Asia Selatan. Gerakan nasionalisme dan pro-kemerdekaan dari bangsa India sendiri memaksa Britania Raya untuk memberikan otonomi dan juga kemerdekaan atas wilayah ini. Diawali dengan menjadi negara domini Britania pada tahun 1947 dan sepenuhnya merdeka pada tahun 1950. Sebenarnya hal ini jauh lebih panjang serta rumit untuk dibahas, dan terlebih, peristiwa ini juga menjadi cikal bakal berdirinya negara Pakistan. Tapi kita bahas saja di lain waktu. Perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhirnya berakhir dengan keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991, membuat Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan superpower dunia. Britania Raya yang selama periode Perang Dingin berada dalam kubu Amerika Serikat mampu menjadi negara ekonomi maju dan bertahan hingga sekarang. Walaupun Britania Raya telah jatuh dan bukan lagi menjadi kekuatan utama dunia, kerajaan ini masih bertahan dan berdiri hingga sekarang, termasuk ke dalam kategori negara maju dan menggunakan sistem monarki konstitusional. Britania Raya tetap menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang produktif dan memiliki standar hidup yang tinggi. Ibu kota Britania Raya, yaitu London, menjadi salah satu kota berpengaruh di dunia dan terkenal sebagai salah satu pusat keuangan dunia. Walaupun Imperium Britania Raya yang luas secara teknis tidak ada lagi, hampir semua bekas wilayah koloni maupun domini Britania Raya sekarang tergabung ke dalam Commonwealth of Nations, atau dikenal dalam bahasa Indonesia Persemakmuran Bangsa-Bangsa, yang merupakan asosiasi internasional yang bekerja sama dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan kemanusiaan. Kini, Persemakmuran Bangsa-Bangsa telah beranggotakan 56 negara. Contoh beberapa negara anggotanya seperti India, Malaysia, dan Singapura. Kemudian, wilayah koloni dan domini Britania Raya yang masih menjadi bagian dari Britania Raya sekarang tergabung ke dalam Commonwealth Realms yang berjumlah 15 negara, termasuk Britania Raya sendiri. 14 negara ini masih mengakui Raja Britania Raya sebagai kepala negara mereka, walaupun hanya simbolis semata. Perlu digarisbawahi pula, di mana semua 14 negara ini secara teknis telah merdeka dari Britania Raya, karena mereka mempunyai kekuasaan untuk mengatur negara mereka secara penuh, tanpa ikut campur Parlemen Britania Raya. Contoh dari negara-negara ini adalah Kanada, Australia, Selandia Baru, Jamaika, dan Papua Nugini. Kerajaan Britania Raya, atau bisa kita sebut sebagai Inggris Raya, juga telah memberikan banyak pengaruh bagi dunia. Karena memiliki wilayah yang sangat luas, bahasa Inggris, yaitu bahasa utama yang digunakan di Britania Raya, tersebar luas ke berbagai penjuru dunia.
dan menjadikan bahasa ini sebagai bahasa internasional dengan jumlah total penutur terbanyak di dunia. Lalu, walaupun awalnya ikut serta dalam praktik perbudakan, Britania Raya punya peran besar dalam menghentikan praktik perbudakan di seluruh dunia berkat pengaruh kekuasaan mereka. Tidak boleh kita lupakan di mana Britania Raya adalah negara pertama di dunia yang melakukan revolusi industri. Gebrakan dari revolusi industri kelak akan menyebar ke penjuru dunia dan membawa peradaban umat manusia menuju zaman modern yang kita tinggali sekarang. Kemudian, terdapat juga beberapa tokoh ilmuwan besar dari Inggris dan Britania Raya yang juga menyumbangkan penemuan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya saja seperti Sir Isaac Newton, seorang polimatik legendaris yang berperan besar dalam revolusi ilmiah. Dia terkenal dengan pencapaiannya di bidang fisika, di mana dia memformulakan 3 hukum gerak dan hukum gravitasi universal yang berperan besar dalam menjelaskan pergerakan benda langit. Lalu, Charles Darwin, seorang ahli biologi yang terkenal dengan teori evolusinya, yang mengemukakan bahwa semua makhluk hidup di bumi berasal dari satu leluhur yang sama. Teori yang dikemukakan oleh Darwin ini sekarang telah diterima dan diakui sebagai konsep ilmiah yang fundamental, serta menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh sepanjang masa. Tidak lupa beberapa tokoh terkenal lainnya seperti James Watt, Alexander Fleming, Michael Faraday, Stephen Hawking, dan masih banyak tokoh terkenal lain yang belum bisa saya sebutkan namanya untuk sekarang. Sesuatu hal yang luar biasa, di mana imperium terluas yang dulu pernah berdiri dalam sejarah umat manusia masih ada hingga sekarang. Selain itu, Britania Raya masih mampu mempertahankan tradisi kemonarkian mereka yang telah ada semenjak abad pertengahan, membuat keberadaan mereka sendiri menjadi sesuatu yang unik dalam sejarah. Dan suatu hal yang mungkin menyebalkan, di mana karena wilayah kekuasaannya yang dulu begitu luas, kita semua saat menempuh masa pendidikan harus wajib mempelajari bahasa Inggris. Terlepas apakah Anda menyukainya atau tidak, bahasa Inggris telah menjadi bahasa penghubung dunia, memudahkan proses komunikasi di era globalisasi ini. Dengan ini, selesai sudah serial video sejarah singkat peradaban Inggris. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Oki dan Dayu Arda Prasetya yang telah memberikan donasi melalui aplikasi Traktir. Dukungan finansial yang kalian berikan sangat berarti bagi channel Historius. Atas perhatian para penonton semua, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.